Sampai saat ini sebagian daripada kita tidak tahu secara pasti siapa sosok Zulkarnain sesungguhnya. Namun di sini kami akan membahas sedikit mengenai siapa sosok sang raja adil ini. Seperti judul pada video ini, kami berpendapat bahwa sosok Zulkarnain adalah Maharaja Persia yang bernama Kores II, ibarat dikenal dengan Cyprus the Great. Kores II diperkirakan lahir pada tahun 600 sebelum Masehi atau 576 sebelum Masehi dan wafat pada tahun 530 sebelum Masehi. Berikut ini beberapa alasan yang membuat kami begitu yakin bahwa Zulkarnain adalah Kores yang agung. Kata Zulkarnain yang terbentuk dari kiasan, mempunyai dua kekuasaan atau kerajaan atau dua tanduk. Artinya seorang penguasa atau raja yang memiliki atau yang terbentuk dari dua kerajaan. Dalam sejarah kita mengetahui bahwa Persia dibentuk dengan menyatukan dua kerajaan sebelumnya, yaitu kerajaan Media dan kerajaan Ansan pada tahun 549 sebelum Masehi. Dalam kitab perjanjian lama disebut perumpamaan domba bertanduk dua yang menanduk ke barat dan timur. Jelas menyebut itu adalah raja Persia yang terbentuk dari Media dan Ansan. Dan tentang biri-biri jantan bertanduk dua, yang sebelah tanduknya lebih tinggi dan yang datang belakangan, mengisyaratkan bahwa tanduk yang lebih rendah yaitu Media dan tanduk yang lebih tinggi yaitu Parsi, yang belakangan menjadi Imperium Persia. Dalam sejarah, Raja Kores II lah yang mendirikan kerajaan Media dan Parsi, yang kemudian menjadi Imperium Persia sekitar tahun 600 sampai 529 sebelum Masehi. Zulkarnain adalah orang yang percaya pada satu Tuhan, sedangkan memang Kores yang agung adalah seorang raja monotis yang mengikuti agama tauhid yang dibawa oleh seorang nabi Persia, Zarathustra, yang sekarang agamanya menyimpang disebut dengan Zoroaster. Kores sendiri adalah penganut yang taat dari agama Zarathustra. Dewasa ini di sekolah diajarkan bahwa agama Zarathustra menyembah dua Tuhan, yaitu Tuhan terang Ahura Mazda dan Tuhan gelap Angramayu. Namun dewasa ini ada aliran agama Zarathustra di Amerika yang bersemboyan kembali ke Gata. Mereka ini berkeyakinan Zarathustra tidak mengajarkan dua Tuhan, melainkan Zarathustra mengajarkan satu Tuhan, yaitu Ahura Mazda menciptakan Angramayu, seperti Allah menciptakan iblis dalam agama Yahudi, Nasrani, dan Islam. Ini mengisyaratkan bahwa Kores yang agung bukanlah penyembah berhala atau dewa-dewa, melainkan beragama monotis. Namun kerajaan Persia monotis ini diakhiri oleh Alexander yang agung dari Makedonia. Dan kerajaan Persia yang ada di masa lahirnya Islam adalah peninggalan dari pecahan kerajaan Alexander Agung yang mengadopsi kepercayaan politisme Yunani kuno. Berkaitan dengan kisah Ya'juj dan Ma'juj, Zulkarnain disebutkan menyerbu ke barat tempat matahari terbenam. Dalam sejarah diketahui memang Raja Kores menyerbu ke barat, tepatnya ke kerajaan Lydia di Turki paling barat, sekarang di mana sang Raja Korseus diampuni dan tidak dibunuhnya. Ini terjadi pada tahun 547 sampai 546 sebelum Masehi. Kemudian disebutkan menyerbu ke timur, yaitu tempat matahari terbit. Dalam sejarah dengan mudah diketahui bahwa yang dimaksud adalah bangsa India, yang memang ia taklukkan pada 546 sampai 545 sebelum Masehi. Kemudian disebut ke wilayah di antara gunung-gunung di mana terdapat bangsa pengacau, Ya'juj dan Ma'juj. Dalam sejarah yang kami ketahui memang Raja Kores menyerbu wilayah Armenia di kaki pegunungan Kaukasus pada 537 sebelum Masehi, setelah penaklukan Babilonia pada 539 sebelum Masehi. Kita mengetahui bahwa ia membangun tembok dari campuran besi dan tembaga yang diperkirakan berada di dekat kota Dernbert sekarang. Tercatat bahwa Dernbert ditemukan pada tahun 438 oleh bangsa Persia sebagai pertahanan yang strategis di pintu besi. Benteng tersebut masih ada, diberi nama Tembok Kaukasia. Dalam sejarah diriwayatkan bahwa Kores yang agung dengan baik hati mempersilakan bangsa Yahudi kembali ke tanah Palestina
telah terusir oleh bangsa Babil Khaldi sejak 586 sebelum Masehi. Mengingat fakta bahwa jarang sekali ada raja sebaik ini dalam sejarah, hal ini seakan mengisarkan tingkah keimanannya. Kores yang agung inilah yang membebaskan orang-orang Yahudi yang diasingi di Babilonia sejak invasi Nebukadnezar dan mengembalikan orang-orang Yahudi ke tanah Yerusalem untuk membangun bait suci yang kedua kalinya. Pada masa pemerintahan Kores agung inilah yang terjadi gelombang pertama kepulangan orang-orang Yahudi dari Babilonia. Kores terkenal dengan pemerintahannya yang adil terhadap semua bangsa taklukannya. Kores II meneruskan tradisi sejak raja-raja Babilonia, yaitu membiarkan wilayah taklukannya diperintah oleh orang lokal, dan di lain pihak mereka merekrut orang-orang pilihan dari setiap wilayah taklukannya untuk menjadi pejabat di istana raja. Kembali pada kronologis penaklukan dalam surat Al-Kahfi, disebut bahwa Zulkarnain pergi ke barat, timur dan ke pegunungan di antara keduanya, di mana hal ini telah dilakukan Kores. Banyak beredar artikel bahwa Alexander yang Agung, yaitu Raja Makedonia, adalah Zulkarnain yang menyatukan dunia. Tapi kenyataannya Alexander tidak sehebat itu. Bukankah karena yang berkuasa di dunia ini adalah orang-orang Eropa Barat, yang dengan subjektif menetapkan orang Eropa sebagai yang paling hebat? Sebenarnya yang berhak disebut The Great atau yang agung adalah Raja Kores, karena ia dengan susah payah menaklukkan wilayah luas dari Turki, bahkan penerusan Dairus I sampai ke Eropa, di barat sampai ke India Timur. Alexander tinggal menerima enaknya saja dengan mengalahkan satu raja Persia, Dairus III, pada 330 sebelum Masehi. Maka ia menguasai semua provinsi milik Persia. Wilayah Mesir telah ditaklukkan pada tahun 525 sebelum Masehi. Babylon, Irak pada 539 sebelum Masehi. Seperti diketahui, fokus lokasi para nabi adalah sekitar Timur Tengah. Adalah logis menetapkan Zulkarnain sebagai orang Persia yang dekat Jazirah Arab daripada negeri Makedonianya Alexander the Great di Eropa. Bisa jadi kata-kata Arab suku Quraisy diambil dari nama Raja Persia Kores yang memang the Great, Agung, Magnus, dalam arti sebenarnya yang dekat wilayah Arab. Sebagai penganut monoteisme, tidak ada lambang atau patung atau gambaran berhala atau dewa-dewa dalam makamnya yang polos dan sederhana untuk ukuran seorang raja besar dalam sejarah dunia. Wallahu alam. Sekian pembahasan kami mengenai Zulkarnain. Mohon maaf bila terdapat salah dalam penyebutan. Terima kasih. Bagaimana dengan video kisah barusan? Menarik bukan? Tonton juga video-video menarik lainnya di channel kami. Jangan lupa like dan berikan komentar Anda di kolom komentar. Serta jangan lupa subscribe channel kami. Sebagai penutup, kami ingatkan kepada sobat-sobat sekalian agar tetap di rumah aja sambil tonton channel YouTube kami, dan tetap jaga kesehatan serta kebersihan. Selalu cuci tangan pakai sabun ketika, sebelum atau sesudah melakukan sesuatu. Dan sampai jumpa di video kami berikutnya guys.